Bang Dito, Sehat semua? boleh di depan. Pak Simon, Pak Agus, Pak Eni, semuanya kas di belakang. Aduh, di pangku ya. Bang Loteng lagi. Kayaknya habis naik gunung ya. Mbak Putri habis naik gunung. Makasih Bang Loteng. Oke, yang pertama mungkin kami persilakan terlebih dahulu ya kepada Pak Simon Tatuan gitu ya, untuk memberikan sepatah dua patah kata mungkin menyapa rekan-rekan yang ada di sini, silakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Thank you pada media-media partner semuanya udah hadir, udah nonton tadi filmnya ya. Udah ya, terus itu yang di belakang film pertama Kenny, tapi saya yakin ini jadi salah satu masterpiece-nya Kenny nih. Kemarin dia selesai, kemarin kami tes, dia langsung bilang, nih langsung gas kedua gak katanya. Oke, kita bicarakan nanti gitu ya. Oke, so mudah-mudahan nanti filmnya bisa diterima oleh teman-teman para apa ya, horor maniak ya atau apa ya. Nah, karena sejujurnya saya juga takut setan. Ya, ini yang sebelah saya, bos kita adalah ketua iblis. Ya. Jadi karena ketua yang ngajak, jadi saya saya bilang saya nggak takut. Ya, semoga filmnya semua bisa diterima oleh semua penggemar film horor. Ya, dan ini pemainnya semua mainnya udah keren-keren banget sih. Thank you. Thank you. Lanjut ke Pak Agus, silakan Pak Agus. Boleh sapa dulu Pak Agus. Halo, selamat sore semua. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman wartawan, beberapa teman yang saya kenal juga, terus teman-teman wartawan yang belum saya kenal juga salam kenal. Fanbase dari pemain Alkes juga terima kasih sudah datang. Saya mengucapkan terima kasih untuk spesial, saya mengucapkan terima kasih untuk para pemain kita nih yang sudah all out mainnya waktu itu. Saya juga sempat berkunjung ke lokasi dan saya special thanks untuk Kenny Gulardi yang notabene memang to be honest, dia dalam beberapa tahun ke depan akan mencuri perhatian penikmat horor di Indonesia. Dan gue yakin juga dia akan mahal. Saya setuju. Tapi kalau tim yang minta nggak boleh mahal kayak. Ya, teman-teman kemarin tadi nonton ya, gimana? Suka ya? Mudah-mudahan suka. Dan juga kalau misalnya suka nanti tolong diinfokan ke teman-teman media atau teman-teman lainnya supaya bisa nonton di tanggal 16 ya, teman-teman ya. Makasih. Selamat sore. Selamat sore, baik. Lanjut mungkin ke Mas Sutradara ya. Ini film pertama nih. Ini gimana nih kesannya nih? Halo semuanya. Gila, super. Perkenalkan diri dulu, nama saya Kenny Gulardi. Saya penulis dan sutradara di film Perjamuan Iblis ini, teman-teman. Ini film panjang pertama saya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir nonton. Terima kasih juga buat Pak Agus, Pak Simon, dan eksekutif produser lainnya sudah mempercayakan saya kesempatan ini. Terima kasih juga para cast dan kru yang sudah totalitas banget memerankan film ini. Ternyata sangat gila banget ya tadi pas nonton juga ya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga enjoy sama filmnya. Thank you. Tisu ada tisu. Oke, sebelum kita tanya lebih lanjut gitu ya, kenapa alasan membuat film genre horor dan lain sebagainya, kita kenalan dulu ya sama para tokoh perjamuan. Nah, ini para tokoh perjamuan kita. Boleh dimulai dari ujung sana? Oke. Nah, yang paling kecil sebagai tokoh utama juga di sini. Hai, boleh dibuka topinya. Nah, gitu kelihatan gantengnya. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana tadi filmnya, coba aku tanya. Seru ya filmnya? Terima kasih sudah menonton film Perjamuan Iblis. Aku sih berharap semoga film ini nanti banyak penontonnya, terus sukses juga. Ya, doain ya semuanya. Selamat sore. Jordan Omar ya. Ini film keberapa? Film keberapa? Kira-kira film keberapa ya? Coba aku ini. Banyak banget Ya, ini film kira-kira ke-11. Wah, luar biasa. Padahal kamu masih umur? Aku umur sebentar lagi 11. Sebentar lagi 11. Oh, jadi hadiah ulang tahun untuk yang 11 tahun. Iya. Kita tepuk tangan dulu dong. Untuk Bima, gimana sih perasaannya memerankan tokoh Bima? Ini kan film horor ya. Kamu ngerasa takut gak sih syuting di film ini? Aku sih nggak merasa takut sih selama syuting di proses perfilman ini.
ini tidak ada hantu tidak ada hal-hal mistis lain juga yang terjadi. Sekolahnya postnya panjang, jadi hati-hati banget dikerjainnya. Waduh, langsung pegang kepala nih depan nih. Dan di sini peran saya sebenarnya mungkin teman-teman lebih bisa menjelaskan daripada saya karena kami juga belum nonton filmnya jadi gimana. Tapi waktu dalam proses, Kak Nirmala adalah seorang guru yang juga seorang istri dan seorang ibu yang seperti ibu yang ada di seluruh dunia ini, sayang sekali sama anaknya, sayang pada keluarganya dan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Luar biasa, kasih tepuk tangan untuk sosok ibu yang berjuang untuk menyelamatkan anaknya ya dari godaan setan yang terkutuk. sebelahnya iblisnya, sebelahnya. Oke, kami persilakan kepada Kak Fandi Christian untuk menjelaskan apa peranan jahatnya dalam film ini. Emang saya jahat ya? Hai semuanya, apa kabar? Gimana netizen? Selamat sore, mudah-mudahan sehat terus. Terima kasih buat Pin Pictures, buat Pak Simon, Pak Agus, dan Mr. Kenny untuk kesempatan dan kepercayaannya dan semua all cast yang ada di sini. Di sini saya berperan sebagai Radhi Satria, suami dari Ibu Kala Nirmala dan anaknya Bima. Kita keluarga bahagia. Bahagia banget. Terus yang menarik dari film ini menurut saya adalah kita ikut develop naskahnya. Awalnya ketika kita baru pertama kali ketemu, kita reading bareng, terus saya tanya sama Kenny, Pak Ken, kenapa kamu ambil judul film ini Perjamuan Iblis? Terus dia bilang, dengan simpel dia menjawab, dia terinspirasi dari karya Leonardo da Vinci yang Perjamuan Terakhir, Last Supper. Dia bilang, gimana kalau Last Supper itu, kan ada Tuhan Yesus dan 12 Rasulnya, gimana seandainya itu bukan Yesus dan Rasulnya, gimana kalau seandainya 13 orang dalam lukisan itu adalah pemuja sekte gitu. Jadi sebuah premisnya sangat menarik buat kita semuanya. Akhirnya kita develop lagi dan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan semuanya suka, amin. Oke, jadi gimana ini? Ibu sudah melakukan kesalahan suaminya atau belum? Ya agak ya, menyesal ya. Agak menyesal ya menikahnya saat itu ya. Oke, selanjutnya kita ke Putri Patricia. Halo, berperan sebagai Santi. Halo teman-teman, selamat sore. Thank you banget sudah datang dan mau menonton film ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak produser, Mas Agus, Mas Simon, dan juga Mas Kenny. Kenny ini pertama kali kita kerjasama, tapi walaupun Kenny umurnya bisa dibilang muda, tapi dia visinya sih oke banget. Ya kan? Jelas banget. Kan? Saya sebagai generasi old school banyak belajar dari anak muda ini gitu. Jadi walaupun di sini saya scene-nya nggak begitu banyak, tapi saya kan namanya juga syutingnya kita kan nunggunya lama, dan justru karena saya nunggu lama itu saya banyak belajar dari Kenny, dari Mbak Putri, semua dari Fandi, banyak deh pokoknya yang saya dapat dari sini gitu. Dan mudah-mudahan performance saya di sini ini pertama kali sih saya kayak memerankan film, walaupun di situ ceritanya saya mengucapkan kata-kata doa agama Islam ya. Mudah-mudahan saya nggak mispronounce, mudah-mudahan, kalau iya ya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh, kita apresiasi dulu dong, kasih tepuk tangan untuk Mbak Putri. Lanjut ini ke aktor legend kita, Kang Epi, silakan Kang Epi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri sekali ya. Saya di film ini merasa terjebak oleh Kenny Gulardi, Kenny G. Saya nggak disuruh apa-apa di sini, cuma disuruh senyum aja katanya. Senyum, tapi senyumnya yang senyum iblis gimana ya, saya bingung. Goloknya masih ada nggak? Pakai golok emang? Goloknya masih dibawa. Oh iya, makasih diingetin. Jadi syuting di sini saya kecelakaan ya, benar-benar mengeluarkan darah supaya
darah itu menyatu dengan darah Putri Ayudhya. Jadi di adegan itu kok nggak di cut nih sama sutradara, padahal saya sakit beneran tuh. Ya itulah, mudah-mudahan film ini bisa meyakinkan para penontonnya, juga disebarluaskan oleh teman-teman yang sudah nonton duluan. Kalau saya cerita sekarang nanti spoiler. Udah nonton kan? Saya belum nonton. Iya. Iya, nggak mau di spoiler. Itu aja harapan saya. Mudah-mudahan film ini bisa diterima. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Epi. Lanjut kita ke Kak Karina Ranau. Wis, gimana itu? Silakan Kak Karina. Sebagai ibunya Cika ya? Iya. Ibunya sebelahnya ya? Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Agus, Bang Simon, Bang Kenny dan semuanya. Di sini sama seperti Putri Patricia tadi, porsinya aku di sini nggak banyak, tapi itu sesuatu yang spesial buat aku yang dipercayakan oleh Kenny. Karena memang sebelumnya sudah pernah kenal dan pernah bikin film pendek bareng sama beliau, dan ternyata beliau ini keren banget. Terus bahaya gitu. Ya pokoknya di sini aku senang banget Bang Kenny dikasih kesempatan bermain di film ini. Aku di sini sebagai ibu Cika yang punya anak yang kita tuh kayak kakak adik ya sebenarnya. Kayak kakak adik. Nggak tahu nih Bang Kenny nih kenapa kita jadi ibu dan anak. Ya gitu aja sih dari saya. Makasih. Ya, mirip kali ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kak Karina. Mirip kali soalnya, jadinya dijadiin ibu sama anak gitu. Harusnya sih emang kakak adik ya. Harusnya kakak adik ya. Nggak terima kalau jadi ibunya ya. Oke. Terlalu muda ibu. Terlalu muda, iya. Kak Frisly, oke, sebagai Cika nih yang Indigo. Wow, banyak banget fansnya ya. Boleh disapa dulu kali fansnya? Halo Felicius. Halo semuanya, selamat sore. Salam kenal dari aku Frisly Herlin di film Perjamuan Iblis, memerankan peran menjadi Cika. Sama seperti yang lain, tapi aku bangga banget sama film ini, sama karya dari Kak Kenny. Bener kata semuanya, Kak Kenny itu bahaya. Aku yakin kedepannya Kak Kenny bakal jadi sutradara yang dikenal dengan semua karyanya yang gila, menurutku. Tapi emang keren banget. Dan makasih juga buat Pak Agus, Pak Simon, semuanya lagi-lagi keluarga Pim Pictures, karena udah ngelibatin Frisly lagi di film selanjutnya gitu. Di film ini Perjamuan Iblis setelah Kutukan 9 Setan ya Pak ya. Dan pastinya aku senang banget, bangga banget bisa gabung di film ini karena bisa main bareng sama aktor-aktor hebat di sampingku. Terima kasih semuanya. Kasih tepuk tangan dong untuk para tokoh Perjamuan Iblis. Oke, sekarang kita konfirmasi nih ya langsung ke Kak Kenny-nya sebagai seorang sutradara. Ini adalah film pertama gitu. Tapi kenapa yang diangkat adalah genre horor? Karena disuruhnya bikin horor ya. Jujur. Saat proses itu udah lumayan lama ya, 1 tahun yang lalu gitu. Saya tuh lumayan suka nabung cerita gitu, suka nulis gitu. Kemudian ketemu Pak Agus, saat itu pengen bikin film horor. Kemudian itu kayak kebetulan banget saya habis nulis beberapa minggu lalu tulisan ini Perjamuan Iblis ini, dan ketika pitching di hari itu langsung kayak oke gitu. Saya kayak lah ini kayak too good to be true banget gitu. Kayak langsung ngomong langsung diokein sama dia, terus langsung disuruh nulis skenario. Sesimpel itu banget sih. Sesimpel itu ya, as simple as that. Tapi tadi konfirmasi dong kalau kata Kang Happy kan tadi ada adegan yang sebenarnya itu menyakitkan tapi dibiarkan saja gitu oleh Kang Happy. Seperti apa? Karena waktu kita lihat di frame tuh kayak dia menikmatinya banget. Iya sumpah kayak ini mau dikat ini sayang, dia kayak benar-benar masuk ke dalam karakternya gitu. Jadi ya udahlah nanti diobatin karena gitu. Gitu sih. Oke, luar biasa. Lanjut dulu ke Pak Agus nih. Pak Agus, apa yang akhirnya memutuskan untuk membuat genre horor di film selanjutnya ini dari Pim Pictures ya? Ya, sebenarnya sih bukan karena buat ya, sebenarnya karena Kenny bercerita, waktu itu cuma bercerita ya Kenny, ngobrol bercerita, terus gue bilang kan lo kan
saya tuh pernah janji dulu, Ken itu membuat beberapa series di Film Pictures kan. Gue bilang, Ken, lu akan jadi sutradara film layar lebar pertama lewat Film Pictures. Terus kata-kata dia dulu, yang bener nih Pak, jangan nyenengin saya doang, kata gitu. Nah, terus dia bilang, akhirnya gue realisasikan di film ini. Yang pertama adalah, saya nggak bisa nolak cerita Kenny, itu aja. Saya nggak bisa nolak. Pada saat itu, dia bercerita dengan baik. Sutradara yang bercerita, yang benar-benar memberikan storytell yang baik, salah satunya mungkin Kenny. Makanya saya bilang waktu itu saya nggak bisa nolak, ini kan kita jadwalkan untuk kita syuting waktu itu, tulis skenario nya dengan cepat waktu itu. Gitu. Oke, ada harapan apa mungkin dari film ini? Harapan terutama kalau jadi produser sih pengennya penontonnya banyak, bisa ditonton dimanapun kan kapanpun. Terutama kalau yang pertama di window pertama bioskop ini penontonnya banyak. Dan terutama adalah yang paling penting menurutku ini film horor yang beda, yang dihandle oleh sutradara yang baru, yang sangat beda. Treatmentnya sangat beda. Mungkin bisa dirasakan oleh pemain, treatmentnya sutradara yang satu ini beda. Jadi saya berharap mudah-mudahan penontonnya banyak gitu. Amin. Lanjut kita ke Pak Simon. Pak Simon as a executive producer gini ya. Apa yang membuat memutuskan untuk bisa terlibat gitu akhirnya untuk menjadi executive producer dari Perjamuan Iblis? Karena saya anak buahnya Bos Agus. Jadi kalau Bos Agus bilang ikut, oh siap, saya bilang. Nggak, jadi waktu itu pas dia cerita mengenai Kenny, saya bilang gini, saya tahu waktu itu Kenny bikinnya series ya. Saya ngomong sama Agus, lu yakin nih, ini sutradara baru loh, belum pernah loh. Sebagai kalau kita bilang pebisnis ya, pengusaha ya, are you sure kita mau put money ke orang yang masih baru nih? Sederhananya kan seperti itu. Tapi Agus itu meyakinkan bahwa Kenny ini bahwa oke, saya juga lihat yang seriesnya juga oke. Ya udah, ayo. Saya datang waktu itu pas ke lokasi syuting, saya sengaja. Kalau Agus lagi di luar ngobrol-ngobrol, saya ke dalam, saya mau ngeliat Kenny kayak mana. Wah, tipikalnya Kenny ternyata perfeksionis. Jadi saya ngeliat, wah ini oke nih. Baru situ juga saya langsung makin yakin sama Agus. Oke, ini sih keren sih, saya bilang. Ini Kenny oke loh. Ini dia kedepannya sih apa bahasanya ini bahaya nih. Ini cuma saya bilang kalau bisa langsung kita kontrak atau apa gitu, karena pasti habis ini dia naikin tarif nih, bahayanya di situ saya bilang. Jadi harga hari Senin naik nih kan, hari Senin kan nanti dia naik nih harganya, saya bilang. Jadi dari awal waktu pas saya bilang bahwa saya oke, terlepas mengenai bahwa ya udah kita bareng, cuman Agus meyakinkan saya bahwa Kenny mempunyai satu keyakinan bahwa ini hasilnya akan bagus sih. Biarpun dia sebagai sutradara baru. Menurut saya seperti itu. Wow, luar biasa. Mudah berbahaya ya ternyata ya. Oke, sebelum kita ke teman-teman yang mau bertanya, nah saya mau tanya dulu nih ke para tokoh Perjamuan Iblis. Ini kan karena film mistis ya. Pertanyaan paling sering ada di benak kita adalah apakah mengalami hal-hal mistis saat proses syuting berlangsung? Ada yang mau jawab silahkan. Ada nggak? Kalau Jordan Omar ada nggak? Selama syuting, alhamdulillah tidak ada hal mistis yang terjadi sih. Nah, tapi kita nggak tahu nih sama ibu sama ayah nih ada hal mistis gak ya yang terjadi? Ada nggak ya? Saya mau nanya tadi, ingat nggak ada ruang bawah tanah? Nah, oh berarti benar filmnya yang ini. Kebanyakan film loh. Nah ini yang menarik adalah ruang bawah tanah itu saya ingat banget kan, artnya keren banget nih. Terus ruang bawah tanah itu dibikin di kita boleh ceritakan ya Pak ya? Dibikinnya di mana? Spoiler gitu. Nggak spoiler maksudnya. Prosesnya boleh diceritain berarti ya? Oke, prosesnya ini keren banget karena rumahnya tuh jelas bukan di bawah tanah, dibikinnya di sebuah ruangan yang sebelumnya dipakai buat ruangan kostum. Terus, habis itu kan setiap kali dipakai ganti hari, ganti ruangan dong ya kita. Tiba-tiba ruangan ini digunakan untuk syuting yang ruang bawah tanah tuh. Ternyata ditutupin sama tanah sampai tembok-temboknya sampai di langit-langit. Nah, seingat saya, kalau ganti baju di situ, tiduran di situ, oke-oke aja rasanya. Tapi begitu ditutupin tanah, masuk kok pusing ya? Iya, udaranya, atau nggak tahu ya yang lain gitu. Saya sih percaya kalau tanah tuh pasti ada
ya tanah tuh lebih lama dari kita lah ya, lemah gitu kalau orang Jawa bilang lemah. Nah jadi saya sih selalu percaya setiap kali kita main yang terkait dengan spiritual apapun itu, yang dimensi lain kan nggak tahu kalau kita lagi syuting ya sebenarnya. Jadi yang penting ya assalamualaikum aja gitu. Tapi ya kalau ada yang mau nyoba mungkin lain kali ada ruang yang penuh dengan tanah, silahkan dimasuki dan rasakan sendiri bedanya. Sensasi sendiri sensasinya. Oke. Ada mungkin yang mau nambahkan pengalaman yang mungkin challenging gitu atau mistis yang lainnya? Sebenarnya Kang Epi tuh. Diam-diam ini menyimpan banyak rahasia dan cerita terpendam ini kayaknya. Apa ya? Pengalaman proses perjamuan iblis ini berbarengan dengan proses sakaratul ibu saya. Jadi kayak kan bolak-balik saya ke lokasi terus ke Garut, lokasi ke Garut. Melihat ibu saya susah, kayak nyimpen sesuatu. Jangan-jangan ibu saya bersekutu dengan iblis. Nah itu saya merindingnya itu antara seperti nyata gitu, seperti nyata. Jangan-jangan ibu saya bersekutu. Ya akhirnya saya mencari sekaligus mencari kenapa saya jadi gitu, jadi seperti ini, jadi bersekutu dengan iblis. Apa enggak dari ibu saya? Iya, iya. Taruh dulu kan. Pokoknya ditaruh dulu itu kok bawa satpam sih. Ya itulah, alhamdulillah ibu saya sudah pergi dengan tenang pada tanggal 26 Agustus kemarin, dan alhamdulillah nggak dibayang-bayangi lagi, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melampiaskan emosi, dan semoga setelah ini ibu saya tenang di sana. Amin. Amin. Ya, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Cuma itu aja. Turut berduka ya untuk Kang Epi. Semoga almarhumah ibu selalu mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Ya, teman-teman perkenalkan ya, ada tokoh perjamuan yang baru ya. Nampak gak ini kakinya? Coba, asli nggak? Oh asli. Ya, oke silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh satu di sana, perkenalkan nama dan juga asal media atau dari manapun asalnya juga boleh. Mike ada? Bentar, itu ada mic ya, bentar. Oke. Oh udah dipegang malah. Terus saya ingin tokoh dari Palmerah. Ya dari Palmerah. Iya. Saya pikir Mas Kenny menjelaskan bahwa film ini setannya harus kalah, iblisnya harus kalah. Apalagi kita tinggal di Indonesia, jangan sampai kita tinggal di Indonesia ternyata iblisnya malah menang, dia juara meskipun banyak iblis di film ini. Ketika ibu kalah emosional, dia masih ingat berdoa gitu. Mengusir setan-setannya itu. Perjamuan iblisnya tapi menurut saya kurang banyak Mas Kenny. Namanya perjamuan, saya tadi ngutip omongannya Mas Fandi. Perjamuan kayak Tuhan Yesus itu kan muridnya 12, perjamuan di meja makan, perjamuan terakhir. Sementara Mas Kenny menjelaskan, menggambarkan banyak tadi, ada pocong, ada si ini siapa nih, saya nggak tahu namanya, ada nenek gondrong, mormot ya. Kenapa nggak dikumpulkan di satu meja itu Mas Kenny? Waktunya kah atau Mas Kenny memang kelupaan
biar kelihatan perjamuannya tuh dapat aja gitu. Pertanyaannya, kenapa kemudian Mas Kenny setuju dengan judul Perjamuan Iblis? Terus kemudian memilih aktor yang saya pikir solid sekali, apalagi ada masternya, ada Kang Eby Kusnandar. Gila itu Mas kalau acting menurut saya. Dari sinetron, film, nggak bisa disebutkan lagi jumlah filmnya berapa. Jangan-jangan di film ini bayarannya double nih, ngajarin acting juga, main film juga gitu. Terus paketan lagi sama Karina Ranau, triple malah masih. Bagaimana Anda bisa meyakinkan mereka, sementara Anda termasuk newbie sebagai sutradara. Terus salah satu dari pemain barangkali bisa mewakili kenapa Anda percaya dengan Mas Kenny terlibat di Perjamuan Iblis. Mudah-mudahan sih filmnya ikutan heboh nanti di bioskop Mas Kenny dan teman-teman. Selamat bersenang-senang di bioskop mulai tanggal 16 November. Terima kasih. Terima kasih. Boleh langsung dijawab Pak Kenny. Iya, sebenarnya waktu kepikiran ide ini tuh secara random gitu ya, lagi ngatain sosmed gitu, terus tiba-tiba keluar lukisan Leonardo da Vinci itu. Sebenarnya pas lihat itu tuh ada 3 kata kunci menggambarkan film saya gitu. Di situ ada perjamuan, ada pengkhianatan, ada yang dikorbankan. Nah itu ketika melihat gambar itu kayak, wah ini kalau jadi cerita ini oke banget. Nah dari 3 kata kunci itu kemudian saya ramu, dan kenapa judul perjamuan di sini? Perjamuannya saya implementasikan dengan sebuah kata perayaan. Jadi perayaan-perayaan di sini yang menjadi sebuah perjamuan itu sendiri gitu. Gitu sih. Tapi idenya tadi oke juga tuh digabungin sih. Gitu. Pernyataan Mas memberikan saya sebuah ide. Kemudian tadi kedua bagaimana meyakinkan para talent ya. Kebetulan kalau Kang Eby itu sebenarnya karena saya pernah kenal dulu sebelum sama Kang Eby gitu, kayaknya dia mau balas budi sama saya. Ya, saya kenal Kang Eby itu ketika saya kuliah dan pernah membuat film pendek gitu. Kemudian ketemu di sini, berusaha meyakinkan beliau dengan karakter yang beliau bilang sih kayaknya belum pernah memainkan peran seperti ini, makanya mungkin dia tertarik di situ gitu. Gimana meyakinkan karakter lain juga dengan proses castingnya juga melihat beberapa peran beberapa teman-teman lainnya di film-film lainnya sih. Kemudian aku kayak feeling kayaknya perannya gue dimainkan oleh orang ini bisa cocok gitu sih, berdasarkan intuisi sebenarnya gitu sih. Mungkin teman-teman mau nambahin? Ada yang mau menambahkan? Ya cukup. Oke, sekarang mungkin dari perwakilan cast ya, perwakilan tokoh perjamuan ini kenapa mempercayakan itu ya tadi Mas ya, mempercayakan dirinya gitu ya di direct gitu oleh seorang Mas Kenny. Pandi dong, kita sepakat Pandi ya? Pandi, oke, Kak Pandi. Ayo ya. Ayo ya. Kenapa yang terlibat? Karena sebelumnya pernah kerja bareng sama Film Pictures, terus pernah kenal juga sama Kenny, terus lawan mainnya Putri Widya dan anaknya Jordan Omar.